Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bi khairin nabiyyin ursil wa karamana bi khairi kitabin unzil wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat lin-nasi. Qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bertemu kembali kita pada pengajian As-Sirah An-Nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan Bai'ah Al-Aqabah Ats-Tsaniyah yang terjadi pada tahun ke-13 Hijri, ke-13 kenabian. Selang beberapa bulan lagi Rasulullah akan melakukan hijrah. Rasulullah melakukan hijrah pada bulan Rabiul Awal memasuki tahun ke-14 kenabian. Jadi sekarang berada pada tahun ke-13, akhir dari tahun ke-13, yaitu sekitar bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian masuk bulan baru, tahun baru, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 5 bulan atau 4 bulan kemudian Rasulullah hijrah. Hadirin Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan poin-poin terkait dengan perjanjian antara Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat beliau yang berasal dari Madinah Al-Munawwarah yang berjumlah 70 orang lebih. Di antara mereka ada 2 orang perempuan. Dan perjanjian itu berbeda dengan perjanjian yang ada pada tahun sebelumnya, Al-Aqabah Al-Ula. Apa bedanya? Tahun sebelumnya, tahun ke-12, yang Rasulullah berjanji dengan para sahabat yang jumlah mereka juga tergolong lebih sedikit, yaitu berjumlah 12 orang.
Itu perjanjiannya terkait dengan salat, beribadah, amar ma'ruf nahi munkar, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh orang lain, jangan menuduh orang lain. Maka pada perjanjian Al-Aqabah Ats-Tsaniyah ini sudah meningkat, tidak hanya terbatas kepada kemaslahatan pribadi seorang muslim, tapi sudah keluar untuk menuju kemaslahatan orang lain. Jadi kalau kemarin cuma islahun nafsi, kalau sekarang tidak hanya islahun nafsi tapi islahul mujtama. Artinya sudah mencakup urusan peperangan, urusan membangun negara. Nah, ini perjanjian yang beda antara perjanjian sebelumnya. Maka sejak saat itu, ketika seorang syaitan dari kalangan jin membocorkan rahasia Rasulullah SAW yang melakukan perjanjian itu dengan 70 orang sahabat itu, maka oleh sahabat-sahabat yang baru saja melakukan perjanjian merasa ini tantangan pertama ini, ya. Ini sudah kita terikat janji dengan Rasulullah untuk berjuang, berjihad. Maka setelah rahasia Rasulullah itu dibocorkan, disoraki oleh seorang syaitan yang bernama Azabul Aqabah, maka para sahabat itu langsung mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau engkau memberi izin kepada kami besok untuk kami gunakan parang dan pedang kami melawan orang-orang Quraisy, maka kami bersedia." Nah, ini efek, ya, efek dari kesetiaan, efek dari bukti hasil perjanjian kemarin, yang barusan, bukan kemarin, malam itu juga. Maka mereka langsung menampakkan kesetiaan mereka terhadap perjanjian itu. Maka Rasulullah SAW, jangan, nah, bukan waktunya sekarang. Ada waktunya, walaupun kita sudah baru saja mengikat perjanjian untuk berperang, tapi belum saatnya, ada waktunya. Jadi kalian sekarang bergegas untuk berangkat pulang ke Madinah, nanti tunggu saya di sana, ya, sampai Rasulullah diberi izin. Jadi Rasulullah hijrah bukan begitu saja, tapi tunggu izin dari Allah. Ketika Allah sudah memberi izin, baru Rasulullah melakukan start untuk hijrah. Makanya nanti yang melakukan hijrah bukan Rasulullah duluan, tapi sahabat-sahabat beliau. Rasulullah memberi izin kepada sahabat untuk melakukan hijrah, sementara beliau pribadi menunggu izin dari Allah SWT. Nggak langsung saya duluan, sebelum ketahuan, sebelum ada reaksi dari orang Quraisy, biar saya duluan menghilang. Tidak, Rasulullah membiarkan para sahabat dulu, sementara untuk diri beliau menunggu kapan diberi izin oleh Allah SWT. Hadirin Allah, pada saat mereka keesokan hari, kemarin kita sudah menyinggung pada pertemuan yang lalu, karena rahasia sudah dibocorkan, masyarakat Quraisy di pagi hari esok datang untuk mencari kebenaran terhadap informasi yang didengar dari malam. Ternyata setelah didengar informasi, mereka mengambil kesimpulan, ternyata informasi itu tidak benar. Kenapa? Karena yang ditanyakan tentang perkara itu bukan kepada orang Islam, tapi kepada tokoh-tokoh orang Yathrib yang belum masuk Islam. Jadi mereka tidak tahu. Namun demikian mereka terus mencurigai dan mempelajari, yang akhirnya mereka mengambil kesimpulan, benar, ternyata benar. Ketika benar, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan pengejaran, dan salah seorang yang berhasil dikejar, sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Kemarin lupa saya ceritakan. Mungkin ada baiknya setiap tokoh yang kita lewati dalam cerita-cerita yang ada dalam perjalanan sirah ini, ada baik kita ceritakan. Kenapa? Nanti suatu ketika nanti kita akan ketemu lagi dengan tokoh ini. Jadi kalau kita pernah ceritakan, nanti akan nyambung pada cerita-cerita berikutnya. Salah satu tokohnya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Ini berhasil ditangkap. Setelah ditangkap, dibawa ke Mekah. Ini cobaan pertama, ya. Cobaan pertama bagi beliau. Kemudian diikat dan sebagainya. Kemudian
Beliau akhirnya berhasil lolos. Kenapa? Yang pertama karena beliau seorang tokoh. Kemudian beliau tokoh yang punya peran dalam menjaga kafilah Quraisy pada saat melewati daerah Madinah menuju ke negeri Syam. Kafilah dagang Quraisy. Jadi setiap ada kafilah dagang dari masyarakat Quraisy itu melewati kampung beliau. Beliau sebagai tokoh di situ, beliau yang memberi jaminan keamanan. Maka dengan cara seperti itu, beliau memanggil teman beliau yang ada di Mekah pada saat itu. Ya, memanggil namanya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini banyak kali perannya kepada Rasulullah SAW pribadi, tidak hanya kepada Sa'ad bin Mu'adz pada hari ini. Termasuk dulu pernah kita ceritakan ketika Rasulullah kembali dari Taif. Siapa memberi jaminan Rasulullah SAW diterima kembali di Taif? Nggak ada, kecuali Mut'im bin Adi ini. Mut'im bin Adi ini beliau yang memberi jaminan. Saya yang memberi jaminan kepada Muhammad. Siapa yang menyentuh Muhammad seakan-akan dia telah menyentuh diri saya. Makanya akhirnya Rasulullah bisa masuk. Kemudian Mut'im bin Adi juga punya peran ketika para Quraisy menulis selembaran ditempel di dinding Ka'bah, boikot terhadap Rasulullah SAW dan orang Islam pada saat itu. Mut'im bin Adi ini punya peran, ya, ingin merobek tulisan itu. Maka dulu pernah kita ceritakan Rasulullah SAW tidak pernah lupa terhadap Mut'im bin Adi ini. Kebetulan Mut'im bin Adi ini meninggal dunia sebelum sebelum perang Badar, ya, perang Badar. Makanya nanti ketika perang Badar meninggal dunia dalam kondisi kafir, ya. Ketika perang Badar, salah seorang anak dari Mut'im bin Adi datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini bagaimana nih, banyak kali tawanan dari kami. Apa kata Rasulullah SAW? Sekiranya ayahmu Mut'im bin Adi masih hidup dan dia datang kepada saya meminta ini dibebaskan, cuma-cuma, nggak ada bayaran, saya akan bebaskan. Ini salah satu bentuk balas jasa Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada bukan orang Islam, tapi punya jasa kepada Rasulullah dan kepada Islam. Ini Mut'im bin Adi. Dan kali ini Mut'im bin Adi ini memberi jaminan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Siapa yang menyentuh Sa'ad bin Mu'adz, maka dia seakan-akan telah menyentuh diri saya. Dan saya membebaskan Sa'ad bin Mu'adz. Dengan cara begitu, akhirnya Sa'ad bin Mu'adz ini bebas dan kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Sa'ad bin Mu'adz ini salah seorang tokoh yang kaya raya di Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika Rasulullah SAW di awal-awal hijrah, ini kan nggak ada mata pencarian, awal-awal hijrah, itu setiap hari beliau ambil satu talang untuk diberikan ke Rasulullah SAW, makanan, hadiah, setiap hari. Beliau juga yang pada saat terjadi perang Khandaq yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk memberikan pendapatnya. Apa pendapatnya? Ketika terjadi perang Khandaq, yang kaum muslimin pada saat itu tidak bisa meninggalkan Khandaq. Ini padat sudah digali memang, orang kafir tidak bisa melewati, tapi juga butuh penjagaan. Kalau nggak dijaga, mereka juga bisa punya cara untuk menerobos parit itu. Maka sudah 1 bulan, ya, dalam kesulitan seperti itu, menjaga terus. Akhirnya Rasulullah merasakan, ini gimana? Kalau terus-terusan begini, akhirnya kita kewalahan juga. Karena Rasulullah mengetahui peserta tentara yang ikut mengepung Rasulullah di Khandaq itu adalah bukan terdiri dari Quraisy saja, tapi ada kabilah dari Ghatafan, gabungan, ya, tentara gabungan. Salah satu pasukannya adalah dari Ghatafan. Maka Rasulullah SAW bertanya, punya inisiatif, punya ide, ya, nyobek tetap lah dikepung seperti ini. Maka punya trik yang dipikirkan oleh Rasulullah untuk memecah belah pasukan musuh. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menggiurkan mereka dengan fulus, dengan duit. Maka sasarannya adalah kepada Bani Ghatafan. Nah, ini kalau ditanya hukum sogok, apa hukum sogok dalam Islam? Ternyata dalam kondisi tertentu sogok itu dibolehkan.
Ya, ini seperti yang ingin dipraktekkan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah belum mempraktekkan di kasus ini. Beliau memanggil Sa'ad bin Mu'adz, salah seorang di antara dua orang yang dipanggil, ya Sa'ad bin Mu'adz. Saya punya ide, bagaimana kalau kita menyogok Ghatafan? Dengan cara mana? Dengan cara kita iming-iming kepada mereka, kita berikan kepada mereka, kita bujuk mereka, kita akan berikan kurma selama setahun kepada mereka. Tapi saya ingin cari tahu bagaimana pendapatmu. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, hal hadza amrun umirta bihi? Apakah ini perkara yang engkau niatkan ini perintah dari Allah? Umirta bihi, engkau diperintahkan? Maka Rasulullah bukan. Tapi ini saja dari saya, ide dari saya. Ya, perang. Ya Rasulullah, selama kami di Madinah enggak pernah kami memberikan kurma kami kepada siapa-siapa. Maka karena engkau menanyakan pendapat kepada kami, maka kami memberi pendapat tidak akan kita berikan. Kita terus melawan dan kita mempertahankan. Rasulullah tersenyum, senang. Ya, senang. Padahal kan Rasulullah tujuannya apa? Bagaimana ini? Kita diberikan kepercayaan sebagai panglima perang, sebagai tokoh. Tapi kan kita butuh memperhatikan kondisi mereka di belakang kita. Nyotrek-trek lagi yuk, bisa jadi mereka berbalik. Makiban. Kondisi ada tahu tuh. Apa nggak ada ide lain? Kan begitu. Makanya Rasulullah menawarkan ide ini, tapi ternyata dari mereka sendiri menolak ide ini. Nah, maka Rasulullah tersenyum, senang. Akhirnya Allah mengirimkan angin, mengirimkan badai yang mengharuskan orang Quraisy dan Ghatafan untuk berangkat pulang. Dia nggak terjadi, ya, sogok menyogok tadi nggak terjadi, kurma nggak diberikan, dan Rasulullah nggak terkalahkan. Mereka bubar karena angin yang kencang yang dikirimkan oleh Allah, dan Rasulullah memperoleh kemenangan di perang Khandaq. Sejak saat itu Rasulullah mengatakan, al-an naghzuhu wa la yaghzunana. Sejak saat ini kita yang akan menyerang mereka, dan mereka nggak akan pernah lagi menyerang kita. Itu di tahun ke-5 Hijriah, perang Khandaq. Ini Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz adalah seorang tokoh masyarakat yang beliau berdoa kepada Allah untuk diberikan kekayaan. Ini doa beliau unik nih. Allahumma rzuqni majdan. Ya Allah, berikan saya kedudukan. Ya. Wala majda illa bimal. Saya nggak bisa memperoleh kedudukan kecuali saya punya uang. Bagaimana kita peroleh kedudukan? Ingin menjadi caleg, menjadi anggota parlemen, menjadi anggota dewan. Yang apa gimana? Ya? Wala majda illa bimal. Allahumma rzuqni malan. Maka berikan oleh Allah kepada saya harta yang banyak. Ya? Karena dengan demikian beliau bukan hanya sekedar meminta harta, tapi tujuan beliau adalah ingin memberikan kepada orang lain. Dengan memberikan kepada orang lain, maka hati-hati orang lain senang kepada beliau. Dengan begitu beliau menjadi tokoh, dan itu yang diharapkan. Maka kalau ada orang di antara masyarakat kita yang ingin menjadi tokoh, nggak masalah. Ya? Ada contoh dari para sahabat yang kepingin jadi tokoh, kepingin menjadi kaya. Dengan harta yang dia punya, dia akan memberikan. Dengan dia memberikan, dia akan menjadi tokoh. Tapi kalau dia punya harta banyak, nggak pernah memberikan, nah ini kebalikannya. Dia akan dicaci maki oleh masyarakat. Nah, tapi kalau dia memberikan, bahkan beliau memberikan kepada Rasulullah SAW hadiah, maka dia akan menjadi tokoh. Makanya nanti setelah Rasulullah wafat, siapa khalifah yang pertama dalam sejarah Islam? Bukan Abu Bakar Siddiq, tapi Sa'ad bin Mu'adz ini. Jadi khalifah yang pertama dalam Islam adalah Sa'ad bin Mu'adz ini, tapi tidak sepenuhnya, tidak 100% disetujui. Yang menyetujui pada saat itu hanya satu kelompok saja, yaitu Al-Ansar. Jadi orang Ansar mengangkat seorang khalifah. Siapa yang diangkat? Ini Sa'ad bin Mu'adz. Ini tokoh sangat berpengaruh di Madinah Munawwarah. Kemudian nanti setelah datang Abu Bakar Siddiq, baru dirembuk kembali, ya. Yang berakhir dengan keputusan diangkatnya Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Bagaimana kondisi Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz kecewa. Ya, manusia kecewa. Hanya baru diangkat, kah dipecat, ya, kah dimutasi, kah tidak dianggap lagi. Akhirnya beliau nggak setuju untuk membaiat Abu Bakar Siddiq. Golput, ya,
nggak banyak Abu Bakar Siddiq. Akhirnya beliau malu, mengungsi kemana? Pergi meninggalkan kota Madinah, mengungsi ke negeri Syam. Malu. Kita resiko seorang tokoh seperti itu, ya. Kita ingin mencalonkan diri, nggak dipilih misalnya, atau kalah misalnya. Ada perasaan sedikit yang kita rasakan malu gitu, ya. Ada yang bertahan, ada yang mungkin kekalahannya nggak terlalu, mungkin nggak malu-malu kali, tapi yang kadang-kadang yang nol misalnya angkanya, itu memalukan sekali bagi sebagian tokoh, ya. Maka salah seorang yang merasakan seperti itu di kalangan para sahabat Nabi itu Sa'ad bin Mu'adz, akhirnya beliau mengungsi, mengasingkan diri ke negeri Syam dan meninggal di negeri pengasingan beliau. Baik, kemudian setelah perjanjian ini selesai, masuklah fase berikutnya, fase melakukan hijrah. Jadi ada waktu 4 bulan, 5 bulan. Bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 4 bulan. Ya, 4 bulan atau 3 bulan 12 hari, begitulah kira-kira. Karena Rasulullah hijrah tanggal 12 Rabiul Awal. 3 bulan setengah lah kita katakan. 3 bulan setengah ini waktu yang tersisa. Rasulullah memberi izin kepada para sahabat untuk melakukan hijrah. Sementara untuk diri beliau tunda sampai mendapat izin dari Allah Azza wa Jalla. Salah seorang sahabat yang bergegas melakukan persiapan untuk hijrah adalah Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar Siddiq pada saat dilihat oleh Rasulullah SAW sedang mempersiapkan diri untuk hijrah, maka Rasulullah SAW mengatakan, yang dipahami oleh Abu Bakar Siddiq, seakan-akan Rasulullah kepingin Abu Bakar jangan hijrah dululah. Tapi Rasulullah tidak minta secara terang-terangan. Sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau ingin saya temani? Maka Rasulullah mengatakan ya. Nah, akhirnya Abu Bakar Siddiq menunda untuk tidak melakukan hijrah sampai nanti hijrah bersama Rasulullah SAW. Kemudian siapa lagi di antara tokoh yang hijrah? Abu Salamah. Abu Salamah ini adalah sepupu Rasulullah SAW dari ibu beliau. Jadi mama dari Abu Salamah ini namanya Barrah. Barrah ini adik atau kakak dari Abdullah ayah Nabi. Barrah binti Abdul Muttalib. Ini melahirkan Abu Salamah. Dan Abu Salamah menikah dengan seorang perempuan namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini nanti menjadi istri Nabi SAW setelah wafat Abu Salamah. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada keluarga Abu Salamah tentang doa kepada ketika seseorang ditimpa dengan sebuah musibah. Ini Rasulullah mengajarkan kepada mereka doa. Apa doa? Allahumma indaka ahtasibu musibati. Ini doa yang pernah diajarkan kepada keluarga Abu Salamah. Allah, saya titipkan, saya sampaikan musibah saya ini kepada engkau ya Allah. Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'ajurni fiha. Ya Allah, berikan pahala terhadap musibah yang saya alami. Kita punya musibah, ternyata di musibah itu kita punya celah untuk mendapatkan pahala. Fa'ajurni fi musibati, berikan pahala kepadaku pada musibah yang aku rasakan. Maka musibah itu kan bisa menggugurkan dosa, ya. Termasuk duri yang terkena di jari-jari kita, itu cara Allah untuk memberikan tebusan dosa kepada kita. Terima kasih.